Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Ngampus, ketemu lagi kita di acara Ngotak kali ini dengan kita bahas UI UX guys. So sebelumnya saya pengen tahu dong, Sobat Ngampus dari mana aja gitu kan, say hi dulu. Oke, kali ini menarik karena sang pembicaranya nanti akan menjelaskan tentang UI UX yang konon katanya nggak ada di Google. Keren nih pokoknya. Oke, kali ini saya panggilkan dulu ya, Pak Jeremy. Monggo silakan Pak Jeremy. Oke. Sebentar. Halo, selamat sore semuanya, Mbak dan Mas. Sore. Apa kabar? Semoga baik-baik kita ininya manggilannya Sobat Ngampus Pak Jeremy. Oke, Sobat Kampus. Apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Oke, mana nih? Di kolom chat silakan di chat asalnya dari mana aja gitu, biar kita tahu Sobat Ngampus masih sehat-sehat. Oke, anyway, kali ini dengan Pak Jeremy dari Bluebird ya Pak ya. Ya. Saya berteman lama dengan Pak Jeremy dari zaman kita sebenarnya casing doang kelihatan orang tua, tapi jiwa kita masih anak kecil karena hobi kita sama, yaitu mainan kereta ya. Iya, mainan kereta. Plarel. Mainan anak kita yang jadi modus buat kalau kita mau beli kereta, modusnya adalah untuk beliin anak-anak kita, padahal buat bapaknya gitu kan. Dan Pak Jeremy ini dulu langganan saya, jadi saya dulu seller. Sekarang udah stop, capek udah gitu. Oke, jadi Pak Jeremy hari ini bahas apa aja nanti? Judulnya panjang juga nih. Sebentar saya lihat contekan dulu. Oke. 10 usability heuristic for user interface design. Ya, gitu. By the way, sebelum kita mulai Pak Jeremy, saya mau tanya dulu satu Pak Jeremy. Ketika kita passion-nya adalah menjadi UI UX, apakah harus latar belakangnya seorang komputer? Seseorang yang harus belajar komputer? Enggak, saya banyak banget kenal dan ketemu, terutama di LinkedIn, ada background-nya dari psikologi, ada yang benar-benar dari otodidak, bahkan sempat ketemu yang jago banget tuh, dia pernah jadi penjaga warnet ya. Oh. Iya, jadi waktu dia jadi admin itu dia mungkin belajar dari internet. Jadi itulah indahnya sekarang pendidikan ya Pak ya. Jadi apa aja tuh sebenarnya hampir semuanya bisa dipelajarin dari internet sih. Kayak kemarin itu lagi belajar customer experience juga saya langsung ubek-ubek di YouTube. Wah, itu ada semua di situ Pak gitu. Jadi semakin sering ubek-ubek internet, harusnya bisa banyak banget yang kita bisa pelajarin gitu sih Pak. Betul. Berarti internet membawa dampak positif ya, harusnya buat kita semua. Tetapi bagaimanapun, kalau saya lihat semakin ke sini, kayaknya kita lama-lama membunuh internet ya, karena diisi dengan hate speech gitu kan ya, dengan hoax gitu. Jadi esensi kita pintar melalui internet itu jadi lama-lama hilang karena kita ngebunuh ya itu fungsi itu tadi gitu kan. Iya. Ya mungkin ada ini kali ya. Ada yang perlu pelampiasan atau ada alter ego di situ, dia alter ego. Satu-satunya ruangan dia buat bebas. Bisa kayak gitu di internet. Jadi tapi terlepas itu sih saya ngelihatnya sih kayak itu kan kotak sendiri ya, tapi ada tetap kotak sendiri lagi yang di situ bisa buat belajar gitu sih. Jadi orang memang itu sih indahnya zaman sekarang ya Pak ya. Jadi orang sebenarnya bebas aja milih dia mau yang gimana gitu sih. Daripada kita blok yang ini nggak boleh lihat. Sebenarnya sih saran saya sih dikasih kebebasan aja sih gitu. Kalau mau maju yang nggak mau maju ya udah. Oke, berarti kalau di channel ini kita harus maju gitu kan ya. Iya melalui dong. Ngotak ini harapan kami sih ya gitu kan. Kami bisa share something gitu. Kami ingin Sobat Ngampus bisa berubah gitu kan dengan ada Pak Jeremy gitu kan. Aduh, ini luar biasa pengalamannya loh gitu. Beliau pernah masih menolak to be true. Nggak, kita berdua sih. Iya. Oke, by the way, lanjut ya Pak Jeremy gitu, langsung langsung aja straight to the point gitu kan.
Mungkin nanti di slide-nya ada perkenalan diri nanti gitu ya. Jadi saya tidak akan ganggu Pak Jeremy gitu. The stage is yours. Monggo silakan Pak Jeremy. Oke. Aduh, saya lupa nyiapin slide perkenalan diri lagi. Saya coba buka dulu sebentar ya, maaf ya. Oke, sebentar, Bapak. Nih kita baca-bacain dulu nih. Akhirnya tadi karena di disable sama Mimin yang ngampus nih gitu tadi. Oke, baru siap kolom chat. Nih topan dulu. Topan dulu. Akbar, Bandar Lampung, oke. Kemudian Mas Rian, wah saya kenal baik sama Mas Rian nih. Fauzan dari Lapedegan, Manado, wow. Manado, oke. Axel dari Malang, oke. Saya juga punya anak-anak intern dari Malang gitu, luar biasa. Oke, terus kemudian Yanto dari Depok, Neville dari Bekasi. Ini kayak saudaranya pemain MU nih, Christopher Neville. Saudaranya Gary Neville sama Philip Neville. Kemudian Miftahul Mubarak dari Pontianak. Wow, yo banget ya. Keren nih. Saya senang karena zaman sekarang bisa main jauh. Halo? Sorry Pak, motong ini share screen-nya disable ya? Disable participant screen sharing. Oke, sebentar. Udah di oke, admin tolong di ini enable. Oke, siap. Udah berarti. The stage is yours ya. Selamat menikmati Sobat Kampus. Sebelahnya jangan nonton Netflix ya. Siap. Aman. Gimana teman-teman, udah pada kelihatan layarnya? Kelihatan Pak, jelas Pak. Sudah Pak. Jadi ini tadi rada-rada nggak siap sih untuk perkenalan. Saya udah fokusnya ke materi, terus bawahnya pengen cepet-cepet sharing knowledge aja. Lupa kalau baiknya emang perkenalan dulu sih. Jadi ini kalau Bapak Ibu nanti ada teman Sobat Kampus ada yang business owner, kalau nanti saya terima gini, ini berarti saya lagi nge-apply nih. Ini CV-nya saya kayak gini. Jadi sengaja saya bikin pura-puranya kayak mobile view. Jadi nama saya sendiri Jeremy Benedictus, lulusan IKJ. Jadi awal-awal di situ marang melintang jadi graphic designer dulu selama 7 tahun. Nah, akhirnya mulai pertama kali kenal dunia startup itu waktu masuk tiket.com. Kerja di situ juga masih jadi graphic designer selama 3 tahun. Jujur jatuh cinta sama UX sih pertama karena salary. Nah, karena salary-nya bagus, saya coba nekat terjun dari graphic designer ke UX designer. Tapi apalah artinya motivasi ya, ujung-ujungnya jatuh cinta juga sih. Ternyata pas ngejalanin, wah ini indah banget karena nah ini ada, kenapa sih emang yang bikin UX itu keren banget. Satu itu lebih objektif dia. Terus yang kedua measurable, jadi bisa banget diukur. Jadi misalnya kalau kita bikin page registration, bisa banget tuh diukur berapa detik sih itu selesainya gitu. Jadi semakin cepat bisa dibilang semakin bagus gitu. Jadi stress levelnya semakin sedikit. Yang berikutnya lebih challenging karena itu kompleks, dia ada tech talk sama developer juga, sama business user juga gitu. Kalau bisa dulu jadi graphic designer mungkin as simple as desainnya jadi, terus kucuk-kucuk saya lari ke tukang cetak, di print, nah selesai. Kalau sekarang jadi UX jauh lebih kompleks sih. It has clear goals, jadi lebih jelas juga goals-nya. Kalau misalnya ada halaman Bapak Ibu lebih belanja ke shopping commerce gitu, misalnya ada halaman payment ya tujuannya buat ngebayar gitu. Jadi lebih jelas goals-nya. Dan terakhir it has bigger impact. Kalau yang UI UX-nya bagus banget ya user akan seneng banget, kalau yang kesel bisa sampai banting HP gitu. Jadi ya itulah. Makanya akhirnya saya jadi jatuh cinta beneran. Tadi yang awal-awal alasannya cuma salary talk. Terus ya ini di sini saya jelasin prosesnya kalau sehari-harinya kalau ngerjain UI UX gimana sih. Biasanya ini pertanyaan standar waktu interview lah. Ini saya bikin contekannya aja. Jadi nanti kalau waktu ditanya saya bisa tinggal baca aja. Jadi pertama pastinya ngobrol dulu. Sebenarnya masalahnya yang mau di-solve apa sih? Nah dari situ masalahnya as simple as lakuin research gitu, nyari-nyari data. Sebenarnya divalidasi bener nggak sih masalahnya itu gitu. Jadi mirip-mirip kayak dokter nih, habis dokter nanya, Bapak Ibu keluhannya apa? Nah habis itu kan dicek bener nggak sih, sesuai nggak sih keluhannya. Nah habis itu setelah udah dapat data segala macam, ngelakuin sketsa dulu, coret-coret kira-kira solusinya kayak gini, dibikin beberapa alternatif pendekatan.
Nah, habis itu yang berikutnya di site itu dibantu milih si usernya atau produknya dari solusi yang kita tawarin, kita jelasin pro and cons. Jadi inilah indahnya sih kalau punya banyak ide kasih aja, tapi masing-masing ide itu kita harus percaya bahwa ini nggak ada yang sempurna. Jadi kita jelasin ini ide ini ada pro and cons-nya begini gitu. Yang berikutnya kalau misalnya udah ditentukan dibikin prototipe-nya itu kayak desain bohong-bohongan yang benar-benar kayak seolah-olah kayak udah aplikasi beneran. Nah, terakhir itu divalidasi, dilakuin user testing. Jadi kalau misalnya contoh sepelenya dah, saya sekedar iseng nanya sama Pak Ainur, Pak Ainur, coba deh, udah enak belum dari yang sebelumnya? Ketika Pak Ainur coba, mana Jar masih gak enak nih. Nah, itu berarti saya mesti melakukan tweaking gitu. Atau kalau mau lebih yakin lagi, saya coba tes ke 10 orang misalnya. Nanti kalau misalnya dilihat dari jawabannya mereka gimana, nanti bakal biasanya dapat ini sih masukan-masukan. Oh ini saya waktu mau nyari ini ternyata nggak bisa nih, atau button yang saya kirain nanti user pencet ternyata user nggak pencet gitu sih. Jadi ya serunya itu sih bisa langsung divalidasiin banget. Jadi ini apa-apa aja yang bisa dilakuin seorang UI UX designer. Saya skip aja dulu. Toolsnya sih ini senjata-senjatanya yang dipakai masih sekarang ini lagi populernya Figma nih. Cuman saya agak-agak telat berubah nih. Jadi saya sekarang masih pakai SketchUp. Teman-temannya agak ribetnya, ada Zeppelin, ada Marvel, ada InVision. Nah ini kalau ada abstrak, nah kalau pakai Figma katanya sih cukup satu tools aja buat semua. Jadi kayak Lord of the Ring tuh, satu cincin buat semuanya. Nah selain paham UI UX, saya juga familiar sama Scrum. Saya demen banget sama desain sprint. Ini riwayat kerja saya nih karena puji Tuhan sampai hari ini belum ada ngebet-ngebet banget mau resign dari Bluebird. Jadi ada yang saya belum update. Jadi total ya udah 8 tahun lah kerja jadi graphic designer. Terus ya dari update terakhir sih 3 tahunan jadi UX. Jadi pertama kali kerja di Gamma Advertising, lagi itu magang, habis itu jadi lagi tuh awal mulanya kerja ini karena nggak sanggup lagi bayar kuliah. Jadi akhirnya saya mesti stop kuliah. Saya kerja dulu, tadinya magang, akhirnya jadi kerja beneran. Tadi magang di BDA, habis itu kerja benerannya di Gamma Advertising, ini kerja beneran. Waktu itu belum lulus. Nah, dari gaji yang saya terima itu, puji Tuhan saya bisa lanjutin kuliah saya. Pas lulus, awal-awal kerja jadi VM supervisor dulu di Matahari Dev Store. Habis itu lebih banyak makan asam garam lagi di Bedrock Brand Consultant, jadi graphic designer masih. Nah, setelah itu lanjut lagi ke tiket.com, masih jadi graphic designer. Nah, habis itu ada kesempatan di ralali.com, ini yang paling banyak ngajarin saya sih soal UI UX di ralali.com. Nggak lama pindah lagi ke alfacart.com, pindah lagi ke belanja.com, pindah lagi ke Kuiper, dan terakhir saat ini saya di Bluebird Group sebagai UI UX lead juga. Jadi itu perkenalannya dari saya. Dari sini teman-teman ada yang bertanya sebelum lanjut ke materi mungkin? Oke, kita lanjut ke materi dulu aja ya. Gimana? Layarnya masih aman ya? Aman, Pak, aman. Oke deh. Jadi ini 10 usability heuristic for user interface design. Nah, jadi saya jelasin dulu. Ya, ini bapak pendirinya, foundernya diciptakan pertama kali oleh Jacob Nielsen pada 24 April tahun 1994. Siapa sih Bapak Nielsen ini? Adalah salah satu pendiri. Jadi ada 2 orang kalau nggak salah. Sebuah firma konsultasi user experience dan user interface komputer di Amerika. Sumbernya ini sebenarnya ada sih di Google dari NN Group. Jadi ini website aslinya saya kasih lihat sedikit. Jadi ini nanti teman-teman bisa baca sendiri. Jadi saya bukannya ngarang-ngarang sih, ada sendiri, ada dasarnya. Gitu. Nah, emang kenapa sih perlu dipelajarin ini? Why? Nah, ini kan penting nih. Kita jangan belajar sesuatu yang nggak jelas gunanya apa. Jadi ini saya jelasin dulu. Pertama sebagai pedoman ketika mendesain. Jadi misalnya kita waktu kecil punya pedoman hidup sehat apa sih? Rajin olahraga, tidur teratur, makan 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu pedoman. Jadi ini kalau kita belajar ini kita akan tahu pedoman-pedoman dasar untuk mendesain biar bagus tuh gimana sih. Jadi nggak yang asal-asalan atau suka-suka aja. Yang kedua itu untuk edukasi ke non designer. Nah, ini prakteknya sering banget sih dipakai, berguna banget. Jadi misalnya Pak Ainur nih atasan saya, ketika Pak Ainur punya, Jeremy, kamu ubah aja di kayak gini. Nah, saya bisa aja kasih masukan ke Pak Ainur, Pak,
Jangan Pak, karena ada ada concern di sini nih bertentangan sama teori ini nomor 1, 2, 3. Nah, jadi mungkin kalau ketika ada pedomannya dan itu disampaikan oleh orang yang emang udah jauh lebih senior ya, yang Jacob Nielsen tadi, Pak Ainur bisa lebih nerimo lah gitu. Nah, selain untuk edukasi ke non-designer, juga bisa sebagai pedoman evaluasi desain. Jadi kalau di tim saya tuh kalau mau ngasih saran ke tim nggak boleh tuh kayak katanya Jeremy harus begini. Jadi sebisa mungkin sih di tim saya jangan ada kayak gitu. Jadi tim boleh banget tuh challenge saya. Emang kata siapa Pak nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah saya harus kasih understanding ke mereka karena orang akan jauh lebih respect sama sesuatu yang mereka mengerti dibandingin kayak cuman udah dengerin aja deh, lakuin aja. Nah saya sih nggak mau jadi tim lead yang kayak gitu. Jadi baiknya ketika ngasih saran ke tim harus ada pedomannya. Nah, ini cukup berguna sih buat itu. Nah, Bapak Ibu ini kita masuk ke contoh nomor 1 ya. Oke, jadi ini saya kasih contohnya di kehidupan nyata sama di UI UX. Visibility of System Status. Nah, ini bahasanya emang fancy banget. Mungkin kalau teman-teman sobat ngampus yang agak awam, takut bingung, tenang aja. Saya akan jelasin. Dan ini saya udah bilang sama Mbak Sarah ya, ini bebas aja ya. Maksudnya pertanyaannya boleh kapan aja, nggak nunggu apa momen tertentu kalau boleh. Jadi teman-teman proaktif aja, silakan banget. Visibility of System Status itu apa sih? Tentang bagaimana caranya kita memberitahukan status ke user. Jadi ibaratnya kayak lampu merah. Lampu merah itu kalau ngomong ke orang, tolong berhenti dong, dia warnanya jadi merah. Terus tolong hati-hati dong, dia warnanya jadi kuning dan oke, silakan semuanya boleh jalan, warnanya jadi hijau. Jadi statusnya jelas banget kapan harus hati-hati, kapan berhenti, kapan boleh jalan. Nah, kalau di UX tuh seperti kayak misalnya kita kalau lagi ngafe tuh bela-belain buat bisa internetan, nyalain WiFi, ini WiFi-nya sebenarnya udah connect atau belum sih? Nah, itu ada visibility of system statusnya. Jadi bayangin kalau itu semua nggak ada. Contohnya kayak kita naik ke lift, kita pencet liftnya lantainya, kita mau ke lantai berapa itu nggak ada yang nyala. Jadi kita nggak tahu tuh sebenarnya si lift itu udah menerima perintah kita belum sih buat kita tuh mau ke lantai 4 misalnya. Atau enggak, si lift tuh udah ngasih tahu ke kita belum sih kita tuh sekarang lagi di lantai berapa. Jangan-jangan liftnya nggak gerak. Nah, itulah pentingnya visibility of system status. Gimana teman-teman? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Saya sebenarnya pengen banget kita punya understanding yang bagus sih dibandingin sekedar sharing knowledge ini selesai gitu. Gimana? Atau ada yang mungkin bisa nyebutin contoh lain gitu. Ini kalau kayak gini termasuk nggak gitu? Lanjut dulu mungkin Pak Jeremy. Oke, siap. Nanti di akhir juga boleh ya. Nanti boleh minta Ya. saya bolak-balik juga boleh. Oke, itu tadi nomor 2-nya adalah user control and freedom. Memberikan keleluasaan memilih opsi tindakan pada pengguna. Jadi contohnya tuh kayak kita misalnya nonton TV, kita nggak suka acaranya, kapan aja tuh kita bebas tuh boleh ganti channelnya, boleh kecilin suaranya, bahkan bisa matiin TV-nya. Nah, kalau di contoh lainnya tuh misalnya main game, kita bisa gerak tuh karakternya mau ke atas, mau ke bawah, mau ke loncat, atau mau nyerang, atau gimana pun. Contoh lainnya lagi, misalnya ketika kita kerja tuh ngerjain ngetik-ngetik di Word dokumen, kita kapan aja bisa tuh mau undo, mau misalnya hurufnya kita gedein, hurufnya kita kecilin, hurufnya kita tebelin, atau kita mau save kapanpun atau kita pun mau close kapanpun. Jadi user harus dikasih kebebasan sebanyak-banyaknya sih buat dia punya kontrol gitu. Ya, gimana? Belum ada yang nanya dulu ya? Oke, saya lanjut dulu ya. Tadi itu nomor 2. Nah, berikutnya ini match between system and the real world. Tunggu, saya dorong dulu sedikit. Menciptakan sesuatu pada sistem yang menyerupai kehidupan nyata. Jadi ini ibaratnya kalau misalnya jalan-jalan ke Carrefour, saya misalnya belum gajian nih, saya naksir PlayStation 5 misalnya, atau saya naksir barang A, B, C, tapi duitnya belum ada. Nah, itu saya add to wishlist dulu, saya catat dulu. Nah, itu add to wishlist itu mirip sama di kehidupan nyata ada. Misalnya orang yang mau beli tapi bisa entar-entar dulu, dia catat atau dia inget-inget aja. Nah, itu kalau dia UX, add to wishlist. Nah, kalau misalnya saya misalnya baru gajian, mau belanja bulanan,
saya mau beli barang-barang rumah tangga banyak deh. Mulai dari susu anak, segala macam baju, atau popok, atau apa. Nah itu, karena saya masukin beberapa barang, saya masukin kan ke troli kan, sembari dorong, banyak sampai trolinya penuh. Nah itu add to cart. Jadi add to cart tuh beli barang lebih dari satu. Nah, berikutnya, misalnya dulu tuh lagi masih kuliah, saya kalau bisa nonton bioskop, saya nggak berani tuh beli minumannya di bioskop karena kan lumayan mahal. Jadi biasanya saya bela-belain jalan ke Carrefour atau ke Hero atau ke Giant, saya beli Aqua, saya habis beli Aqua, saya ambil Aquanya, saya langsung ke kasir. Jadi saya cuma beli satu barang itu doang. Nah itu kalau di UX tuh kayak buy now gitu. Ya itu kira-kira match between system and the real world. Jadi kita bikin sesuatu di sistem yang mirip dengan kehidupan nyata. Contoh paling gampangnya lagi mungkin bisa kayak kalau misalnya kita mau menghapus sesuatu, ikonnya itu tong sampah. Nah, itu jadi orang akan ngerti, oh kenapa sih dikasih tong sampah? Karena umumnya kalau ngebuang ya buangnya di tong sampah gitu. Mana teman-teman? Ada yang udah mau nanya? Oke, saya lanjut dulu ya. Ya, berikutnya yang nomor 4 ini, konsistensi and standards. Menciptakan sesuatu sesuai standar yang berlaku pada umumnya. Jadi kalau teman-teman sering pakai produk-produk di internet tuh, misalnya home, common-nya emang diwakilin sama icon bentuknya rumah. Jadi emang yang umum-umum aja, jangan tahu-tahu si home ini diganti ikonnya jadi lonceng, jadi topi. Nah, takutnya nanti user nggak paham. Nah, misalnya kayak contoh berikutnya, kalau akun pakai bentuknya figur orang. Nah, itu juga sebaiknya common-common aja, yang umum-umum aja. Sama kalau kehidupan nyata itu contohnya misalnya toilet ini, icon toilet, biar tamu gampang ngerti ya dikasih aja nih simbol kayak simbol cowok sama cewek, itu biasanya orang lebih paham, oh ini artinya toilet gitu. Jadi ada baiknya kalau kita mendesain sesuatu emang ya yang standar-standar aja yang emang orang udah pada tahu gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini poin nomor 5. Poin nomor 5 ini error prevention. Melindungi user dari kesalahan yang tidak diinginkan. Jadi kita sebagai UX designer tuh harus punya empati ke user, jangan sampai user ngelakuin kesalahan yang dia nggak sengaja. Jadi kalau di kerjaan kami tuh di UX tuh biasanya ada file yang penting banget. Saking pentingnya kalau kami mau hapus itu diminta dulu, coba deh ketik delete buat konfirmasi, atau kadang-kadang suruh ketik nama filenya biar konfirmasi. Jadi jangan sampai misalnya saya iseng atau anak saya iseng pencet delete, habis itu beneran kehapus semuanya gitu. Jadi hal-hal kayak gitu harus dicegah sih. Jadi biasanya kalau sobat kampus tuh pernah pakai produk, biasanya ada pop up untuk keluar are you sure yes or no. Nah itu salah satu contoh error prevention itu. Gitu. Ini udah 1 sampai 5 nih, gimana teman-teman, udah sobat kampus udah ada yang mau nanya? Beberapa udah ada yang nanya tuh Om Jer di ini chatting. Chatting ya, oke. Silakan dibuka chattingnya. Ini mesti scroll ke atas sepertinya. Oh itu dia. Iya nih, biasa pakai itu Microsoft Teams. Kok stop video? Mati deh. Mana tadi? Chatnya di sini ya? Di paling bawah, di sampingnya Sorry, share di mana screen. ya, Pak? Di bawah di samping share screen. Di samping, ada chat. Di bawah ini jangan-jangan, oh ini. Sorry, bentar. Wah, kayaknya Zoom kurang kurang ini ya, friendly user interface-nya. Iya nih. Boleh dibacain mulai nggak Pak? Apa? Oh, ini kali ya chat. So di more ternyata. Maaf ya. Di bawah, di samping share screen. Oke, jadi tapi ini terus banyak loh, Fajar. Gimana ya enaknya? Coba saya baca dari yang latest aja dulu, yang nggak apa-apa ya. Nanti pelan-pelan kita coba telusurin. Ada recommended software gitu nggak Pak yang banyak variasi desain yang bagus dengan hasil download yang minim memori? Nah, terakhir tuh kalau banyak banget tuh orang ngeriset sebenarnya software apa sih yang paling rekomendasiin buat desain UI UX.
itu paling banyak itu dipilih Figma namanya. Figma tuh kerennya dia bisa di Windows dan bisa di Apple. Jadi mau laptop biasa atau MacBook bisa. Jadi coba aja install Figma dan itu ada ininya dia, ada kayak masa percobaannya kayak gratis gitu di awal-awal. Jadi silakan banget kalau mau nyoba. Kalau untuk absensi menggunakan oke. Software apa aja? Tadi udah saya jawab ya. Software apa aja yang digunakan dalam membuat UI UX itu sebenarnya banyak banget sih. Kayak tadi tuh ada Abstract, ada Marvel App, ada si Sketch sendiri, ada Figma, ada XD, Adobe XD. Contohnya kalau taksi Bluebird udah ada penumpang, ada penandanya udah terisi. Oh, ternyata ada yang jawab di sini. Sorry. Alalala. Sudah terisi. Nah, bener. Ini contoh ini ya. Mas Eka Kurniawan. Terima kasih nih. Contohnya bagus banget nih. Jadi ini Visibility of System status. Bener. Valid. Thank you banget, Pak. Hal yang harus dipelajari pertama kali dari UI dan UX. Tanya juga bagus nih. Sebenarnya apa sih yang paling penting? Yang paling penting empati, Pak. Punya bener ya? Umam tuh, Bapak ya? Iya. Punya empati, Pak, sama user, Pak. Jadi kayak peduli gitu loh. Jangan sekedar desain, pokoknya desain. Mau bodo amat user mau ngerti mau enggak. Jadi empati dulu. Terus juga posisikan diri kita tuh kalau jadi user gimana sih? Misalnya kayak tadi contohnya Mas Kak, kalau banyak nggak ada lampu buat ngindikasiin user penumpangnya ada atau enggak, kita nanti semuanya main cegat-cegatin taksi aja. Kadang kan taksi kan ada kacanya nggak terlalu kelihatan ya ada orang atau enggak gitu. Untuk contoh berikutnya dari Mbak Lita, nih saya bacain 3 dulu aja ya. Berikutnya dari Mbak Lita, untuk contoh visibility of system status ini apakah dalam bentuk perbedaan warna atau dialog box gitu? Tergantung sikonnya, Mbak. Jadi page-nya apa, flow-nya apa, nanti bisa beda-beda. Misalnya kayak kalau kita belanja di e-commerce tuh, sellernya udah nerima pesanan. Itu kan biasanya kan ada tuh statusnya apa. Terus sellernya udah ngirim ke alamat kita, dikasih tahu lagi kan. Visibility of system statusnya beda lagi. Terus terakhir nanti ketika barangnya udah nyampe di alamat kita, dikasih tahu lagi itu kayak gimana. Jadi sebenarnya sih simple masih tahu aja statusnya tuh udah sampai mana ke user. Jangan sampai user nanti mengandai-ngandai gitu loh. Paling simpel itu, nah ini juga WhatsApp. Kita bisa tahu banget kalau kita tanda kutip lagi dicuekin atau orangnya lagi nggak sempat bales ketika misalnya udah centang 2 warna biru di WhatsApp, terus lawan bicara kita nggak balas-balas. Nah, itu kita bisa bilang either kita dicuekin atau dia emang lagi sibuk aja gitu. Atau enggak ketika centangnya cuma 1, berarti ini usernya lawan bicara kita lagi udah belum baca gitu. Jadi itu sih segitu pentingnya visibility of system status ini. Jadi sahabat kampus nanti kalau ngedesain benar-benar harus ingat itu sih karena itu penting banget gitu. Waduh, ini ngecilinnya yang mana nih? Di close aja ya. Oke, di close ya Pak Jer. Takut saya ntar salah pencet. Enggak, aman. Oke. Ada notifikasinya kok sebelum di ini. Oke, siap. Admin ini entering nggak apa-apa ya? Admin aja ya? Ya, biar admin aja nanti yang ngurus. Oke, siap. Oke, Sobat Kampus. Tadi 1-5 ya. Kita lanjut dulu. Ya, ini namanya recognition. Sorry nih, Inggris saya mungkin salah. Recognition rather than recall. Membantu user dalam menghemat effort untuk mengingat. Nah, jadi bayangin kalau di kehidupan nyata, misalnya kebakaran. Amit-amit nih, di mall kebakaran. Biasanya di pintu darurat itu ada petunjuknya tuh, apa aja yang harus dilakuin ketika kebakaran. 1, harus gimana. 2, misalnya 1, jangan gunakan lift. 2, apa. 3, apa. 4, apa. Nah, kalau nggak ada hal kayak gitu, orang kan nggak mungkin kita expect si pengunjungnya inget kan. Jadi sebaiknya biar mereka nggak perlu mengingat, kita pampangin aja tuh instruksinya. Nah, jadi misalnya kayak yang lagi relevan banget kondisi sekarang tuh, kita tuh harus di mana-mana kan, di mall di mana kan selalu ada pos kan protokol COVID. Apa aja sih diingetin lagi itu. Jadi jangan sampai audiens tuh mesti apa yang harus dilakuin ya. Jadi emang dikasih tahu aja. Nah, contohnya kalau di UX itu misalnya Mbak Zahra nih baru habis gajian, wah nih lihat-lihat sepatu di Zalora misalnya, buka-buka, wah ini cakep-cakep nih, kece-kece nih, wah lihat tas bagus-bagus. Nah, tapi
lupa ada fitur namanya add to wishlist. Nah, ya tapi saya nggak masukin add to wishlist nih. Kan capek tuh kalau nge-search satu-satu barangnya, nyari-nyari lagi. Nah, biasanya kalau yang canggih tuh di sectionnya di home itu ada yang namanya latest view. Jadi dikasih tahu sebenarnya barang yang terakhir dilihat sama user apa-apa aja sih. Nah, dikasih lihat latest view apa-apa aja. Oh, ini tadi sepatu yang saya lihat. Oh, ini tadi tas yang saya lihat gitu. Jadi segitunya sih, segitu pedulinya UI UX itu sama user. Jadi apapun skenarionya kalau bisa dipersiapkan. Itu tadi nomor 6. Nah, ini berikutnya nomor 7. Flexibility and efficiency of use. Membantu user dalam menghemat effort. Nah, jadi kalau misalnya tadi itu menghemat effortnya dalam mengingat, ini menghemat effort dalam general. Bayangin misalnya nggak ada nih fitur kayak select all 97.211 foto. Misalnya bayangin itu isinya mantan saya semua. Nah, itu kan mabuk tuh kalau saya mesti pencetin satu-satu, delete yang ada tambah kesel. Jadi itulah sebisa mungkin dikasih gimana caranya user biar enak gitu loh. Mau hapus semua, dia bisa ada caranya hapus semua. Jadi apa yang bisa dibikin gampang, bisa dibikin dipercepat, dilakuin. Jadi contohnya kalau kayak di bandara tuh, karena itu lorong bandara itu panjang, jadi biasanya bandara tuh ada kayak ini nih, saya nggak tahu nih namanya apa, yang kayak eskalator tapi buat jalannya lebih cepat gitu sih. Jadi UX kayak gitu. Apa yang bisa dibikin cepat, dibikin cepat. Dibikin praktis, dibikin praktis. Itu contoh nomor 7, teman-teman. Nah, ini berikutnya nomor 8. Aesthetic and minimalist design. Menciptakan desain yang minimalis dan menarik. Contohnya itu, ini lompat sedikit, mungkin nanti kalau ada kesempatan saya sharing knowledge lagi, namanya UX Laws nomor 1. Jadi ini hukum-hukum UX, ini nomor 1 nyambung dia, Aesthetic Usability Effect. Jadi ada penelitian di Jepang kalau nggak salah ya, beberapa mesin ATM di testing, itu mesinnya sebenarnya by fungsi sama, pencetannya, cara mencetnya sama segala macam, tapi ada yang by design lebih cakep sama yang lebih enggak. Nah, dari penelitian itu, penelitinya dapat kesimpulan bahwa user itu cenderung bilang bahwa mesin-mesin ATM yang desainnya cakep itu lebih gampang digunakan. Jadi itulah pentingnya bikin desain itu cakep. Bukan semata-mata biar keren, tapi bikin ilusi kayak seolah-olah itu lebih gampang digunakan. Contohnya kalau di kehidupan nyata itu, Sobat Kampus mungkin punya sepatu atau baju yang sebenarnya dipakai udah nggak muat atau nggak nyaman. Tapi karena memang segitu enaknya, segitu enaknya lagi, segitu bagusnya penampilannya, kita tetap aja pakai gitu loh. Jadi, jadi user tuh cenderung lebih memaafkan gitu ketika desainnya itu cakep gitu. Nah, ini contohnya misalnya bayangin tuh kalau ada tampilan di Word seribet ini, nggak ada akordeon, nggak ada mekanisme akordeon yang buat tutup jadi kecil atau enggak, semuanya ditampilin menunya, itu pasti kan mabok tuh. Ini banyak banget nih, apa aja ini. Jadi sedemikian rupa harus dibikin bahwa tampilan minimalis aja, nanti kalau misalnya usernya perlu baru dia ngotak-ngatik gitu. Itu contoh nomor 8. Iya, ini nomor 9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors. Membantu mengkomunikasikan kesalahan sistem ke user sekaligus membantu user memperbaikinya. Jadi kalau contohnya di UX ini, mungkin Sobat Ngampus ada yang pernah lihat password, dimintanya suruh bikin passwordnya harus kuat. Tapi kalau nggak ada petunjuknya passwordnya itu yang kuat kayak gimana sih? User akan bingung kan? Jadi biasanya ada tuh, nanti ada checkbox syaratnya. Misalnya ini saya kasih contoh ada 4 syarat. Minimal terdiri dari 8 karakter, harus ada campuran huruf kecil sama huruf besar, dicampur juga huruf dan angka, terus termasuk spesial karakter. Spesial karakter tuh mungkin kayak digit kayak dolar, terus kalau enggak apa sih itu? Kayak tanda apa sih yang kayak hashtag gitu ya. Nah, jadi sebisa mungkin passwordnya kuat. Ketika misalnya baru memenuhi syarat at least 8 karakter, cuman at least karakter doang yang kecentang, yang lainnya belum kecentang. Jadi itu passwordnya belum dianggap kuat sama sistem, si usernya belum diterima passwordnya. Jadi kayak minta tolong ke user, tolong dong bikin lebih kuat lagi. Nah, ini cara-caranya ya. Jadi contohnya kalau di kehidupan nyata ini saya nemu di internet,
kayak ada pelampung nih. Dia selain sebagai pelampung, dia juga berfungsi sebagai informasi nih, caution deep water. Jadi dia ngasih tahu bahwa ini kolam dalam loh. Tapi andaikan misalnya ada orang yang nggak sengaja kecemplung, tetap bisa berfungsi untuk nolong juga karena dia punya fungsi dua, udah bisa informasi bahwa bahaya kolamnya dalam sama sebagai pelampung juga. Gitu. Nah, ini contoh nomor 9. Sekarang terakhir yang ke-10. Oke. Help and documentation. Membantu user dengan mempersiapkan pertolongan dan dokumentasi. Jadi kita bantu user, misalnya dia bingung dia apa, kita kasih halaman FAQ. FAQ itu ada yang kayak seolah-olah tuh ada kayak simulasi, ada orang nanya terus ada orang menjawab. Atau enggak ada tutorial misalnya. Atau enggak lagi ada fitur pusat bantuan atau telepon customer service. Jadi kayak gitu-gitu emang mesti disediain semua sih. Jadi jangan sampai user itu berasa kayak nggak ada yang nolong dia gitu. Nah, itu semua dari 1 sampai 10. Berikutnya langsung ke Q&A. Nah, gimana nih enaknya tanya Oke, jawabnya? kita ngobrol dulu Pak Jer sambil menanti dari Sobat Ngampus untuk bertanya, gitu ya. Oke, ada beberapa hal yang saya harus validasi ke Pak Jer. So, by the way, Sobat Ngampus, mungkin share screen-nya dimatikan dulu Pak Jer. Nanti kalau itu bisa kita share. Oke, siap-siap. Kita balik lagi di tahun 2000. Jadi saya dulu karir saya berawal jadi developer di tahun 2004 gitu ya. Kalau 2004 dulu ketika menjadi bagian tim IT itu gaji yang ya lumayan besar itu ada di sistem analis. Oke. Gitu, salah satunya levelnya. UI UX belum ada. Oke, siap. Masih levelnya masuk ke dalam job desk-nya itu masuk ke dalam bagian dokumentasi, sekedar dokumentasi. Berarti levelnya nggak setara dengan si sistem analis. Bahkan di bawahnya engineer ya, developer. Terus sering dengan waktu di 2010 mulai booming mobile apps segala macam gitu sampai dengan sekarang itu sistem analis gitu kan ya. Itu sekarang ya karena ada UI UX gitu ya, UI UX engineer itu setara dengan bayarannya sistem analis saat ini. Gitu. Wah. Jadi benar-benar kayak harapan besar sih kalau Sobat Ngampus ini kalau yang orang seperti kayak Pak Jeremy itu background-nya anak IKJ ya. Iya. Mantap lah, anak IKJ itu kan kreatif ya. Apalagi kalau Sobat Ngampus yang idenya emang buat otak sebelah kanan berarti ya, creativity gitu. Nah itu sangat amat apa istilahnya? Ini passion banget nih gitu kan ya. Ini benar-benar mainan baru, benar nggak sih Pak Jer? Ya, betul. Gitu. Jadi benar ya bahwasanya sistem si UI UX engineer itu benar-benar sekarang ya dibutuhin banget ya, gitu ya, dibutuhin banget di dunia industri kreatif gitu ya. Tadi itu kalau UX engineer itu setahu saya itu mengacu ke desainer yang bisa ngoding juga, Pak. Oke. UX engineer, nah itu by salary juga mungkin bisa 150% sampai 200%-nya salary saya. Kalau karena dia bisa ngoding juga, bayangin kan sebenarnya dia udah bisa bikin perusahaan bahkan bikin produk sendiri kan. Nah, kalau UX designer itu ya sesuai dengan namanya masih lebih ke desain gitu sih. Kalau masih untuk desainnya. Ya tidak sanggup. So by the way, kita ngomongin desain nih, Pak Yer. Ini mohon maaf ya Sobat Ngampus, nanti kita akan beralih ke pertanyaan Sobat Ngampus. Gitu. Sebagai desainer gitu kan ya, kita punya ego nih, gitu. Kita punya ego. Bagaimana caranya alter ego gitu kan ya, dengan keinginan klien? Karena kadang-kala kan itu suka bertabrakan ya, atau istilahnya betul. Kayaknya gue nggak suka ada idenya si klien ini deh. Kayaknya nggak cocok deh, warnanya dangdut gitu. Padahal dia maunya warnanya begini yang, kayaknya nggak cocok deh, bukan kelas gue gitu. Betul. Nah itu gimana tuh cara mengatasinya alter ego itu? Jadi kalau mungkin someday Pak Ainur ngobrol sama tim saya sering bilang nyebut kata beban moral. Jadi saya ingetin teman tim bahwa kita itu punya namanya beban moral sebagai desainer.
Jadi apapun kata atasan atau kata direktur, kata VP, kata siapapun minta A, B, C, nggak apa-apa, ikutin aja, tapi bikin dua hal yang beda. Jadi satu yang menurut kita baiknya begini, satu yang ngikutin bener-bener maunya mereka. Kalau misalnya mereka tetap ngikutin maunya mereka, ingetin lagi tentang pro and cons-nya, bahwa Pak Bu, kalau milih ide yang ini, ada pros and cons-nya loh, bahwa ada dampaknya bisa begini, begini, begini. Gimana? Nah, kalau misalnya Bapak Ibunya tetap, oh udah tetap jalanin aja. Oke, sip. Berarti beban moralnya sudah pindah dari desainer ke Anda, Bapak Ibu Direktur. Jadi gitu. Nah, itu desain yang tadinya desainer bikin ya masuk ke portfolio aja gitu. Jadi nanti pas di interview bisa ditanya tuh, ini kenapa nih kok beda sama yang di live, kita bisa jelasin bahwa sebenarnya saat itu begini begini begini. Mungkin saya percaya sih yang interview bakal jauh lebih seneng ya, misalnya kayak oh kamu tuh ternyata bukan orang yang manut-manut aja ya gitu. Jadi dijelasin aja sih, yang penting kalau menurut saya wajib banget desainer tuh ngejelasin pros and cons-nya, dan harus punya mindset bahwa ide kita itu juga bukan belum tentu paling bener gitu. Bisa jadi jangan-jangan permintaan Bapak Ibu bosnya yang lebih bener, kan nggak tahu juga kan gitu. Dan punya kita pun pasti juga punya pros and cons-nya sendiri gitu sih, Pak. Oke. Berarti orang tuh lebih suka ada opsi ya. Iya, benar. Ditawarin opsi. Asal gitu. jangan kayak di agensi aja tuh minta alternatifnya 9. Wah gile, itu mabok juga sih. Alternatif 9 mabok juga, bener mabok. Iya, itu dulu tuh ada tuh bisa sampai 90 alternatif desain tuh. Waduh, gila. Zaman-zaman kegelapan jadi graphic designer. Aduh. Itu levelnya udah bukan tipes lagi tapi sakit kuning ya. Iya, Fajar gitu lah. Ya itu sempat ngerenung panjang sih waktu jadi graphic designer itu. Saya mikir apa kayak gini terus ya hidup saya gitu loh. Pulang jam 3 malam, jam 4 malam. Apa saya harus kayak tetap kayak kerja tuh kayak begini, Pak. Kayak nerka-nerka maunya bos. Begini bukan? Bukan. Begini bukan? Bukan. Begini bukan? Bukan. Kalau UX nggak kayak gitu sih. Biasanya akan lebih legowo kalau nanti di user testing aja gitu. Jadi kita bisa tanda kutip bantah bahwa ya ada yang nanya ya. Belum. Nanti kita ini dulu. Oke. Jadi kita bisa bantah bahwa dari user testing reaksinya kayak gini loh Pak Bu gitu loh. Oke. Jangan sampai nanti ini ya. Pernah nggak sih bosnya bilang, Jer, ini gue bos lu, Jer. Gue yang bayar lu gitu. Oh. Nggak sampai segitunya. Akhirnya dapat kesempatan nih momentum kayak gini nih. Saya terima kasih banyak sama CEO-nya Ralali ya, Ko Adit. Itu ada momentum tuh. Lagi deket banget sama dia. Dia duduk di sebelah saya. Dia ngomong gini ke saya. Dia ingetin ke saya, Jer, bos lu itu bukan gue. Dia CEO lah gitu. Bos lu itu bukan gue, tapi user. Jadi coba lah lebih mikirin ke apa yang jadi user gimana. Jadi jangan serta-merta ngikutin maunya bos aja ya. Itu saya pegang betul sih sampai hari ini. Jadi atasan saya ya user gitu loh. Tapi tetap nggak boleh dibantah, namanya Pak Bos sama Ibu Bos. Kalau dibantah, wah ditempelin nanti saya kan di Smackdown. Dibikinin aja, tapi ya dijelasin aja sih Pak. Oke, ketika kita nentuin, kata user tadi kan Pak Jer kan bilang bosnya salah satunya adalah user. Ada KPI nggak sih sebenarnya? Oh, user ini bener ya gitu ya. Ada hitungannya nggak sih? Ada objektifnya nggak sih? Dikala kayaknya bener dah usernya dah gitu. Ada sebuah variabel yang menjadi penentu bahwasanya Pak Jer bilang, wah ini usernya valid nih. Siap. Bener nih kata user nih. Siap. Jadi dari goals-nya Pak. Jadi misalnya kayak halaman registrasi, misalnya dulu di tempat mantan tuh ada homepage, kita bikin button buat daftar jadi seller di bagian header. Nah, goals-nya apa? Nah, itu tadi yang nyambung sama perkenalan tadi. As simple as si user kita tuh tahu nggak sih kalau itu waktu buat jadi daftar jadi seller, itu tuh pencet button yang itu. Tahu nggak sih? Nah, success metrics-nya adalah kita testing, misalnya ke 10 orang seller atau 10 orang user kita testing, dari 10 itu ada ngeh nggak sih? Jangan-jangan dari 10 cuma 2 yang mencet, yang ngeh kalau buat daftar jadi seller tuh pencet yang itu. Jangan-jangan 8-nya nggak ngerti. Nah itu berarti desainnya hancur tuh. Valid banget itu. Jadi saya nggak bisa, agak sulit ngebayangin sih kalau ada Pak Bos atau Bu Bos yang udah jelas begitu tetap udah tetap aja bikin aja kayak gini gitu. Ya udah. Yang penting
beban moral desainer udah Dipindahkan. menyampaikan. Iya, gitu sih. Tapi Oke. sepanjang karir nggak ada sih sampai Bapak Ibu atasan top level yang sampai kayak gitu. So far sih belum ada yang sampai kayak gitu-gitu banget sih. Oke. Masih baik lah ya. Ya, puji So, Tuhan lah. by the way, sobat ngampus, saya tahu ada metode dalam pengembangan sebuah sistem namanya design sprint dari Google ya Pak Jer ya. Iya benar. Gitu. Yang tadi Pak Jeremy sampaikan, variabel tadi, misalkan ambil testing 10. Itu kalau di design sprint, ada yang namanya, ada sebuah step di mana mulai testing dengan itu, monkey tester. Iya. Monkey tester. Jadi benar-benar dia nggak tahu apa-apa gitu, pokoknya ini ada sebuah aplikasi, kita nggak ngasih tahu, coba gitu. Ada kalanya seperti itu juga gitu. Jadi pengen tahu gitu objektif. Oh, dikasih objektif ya, misalkan gimana caranya akses ini gitu. Kita nggak ngasih tahu gitu, cuma dikasih objektif ini gitu, Iya benar. usernya tinggal dites gitu. Oke, Dikasih misi, silakan ya? dibaca ya desain sprint nih. Iya. Oke, so tadi ada yang, aduh, kecapean kayak tadi nunjuk tangannya. Maaf sobat kampus. Tadi ada yang ini nunjuk tangan nih, capean kali dia, angkat tangan dari tadi. Oke, kita ke ini ya, ke chatting ya. Saya coba capture dulu. Oke, sebentar. Katanya dia nggak mau, Pak. Oke, berarti malu. Nggak apa-apa. Kita lihat dulu, saya coba kurasi dulu. Nah, ini pertanyaan dari Umam Alfarizi. Umam Alfarizi ya, apa mempelajari UI UX harus bisa ngoding? Apakah ngoding itu sebuah mandatory sebagai UI UX? Sama sekali nggak harus bisa ngoding. Tapi mesti sering-sering ngobrol sama teman-teman developer, mesti rangkul mereka tuh. Itu saya sendiri perlu tahunan buat punya empati ke teman-teman developer sih. Ingat aja bahwa sekalipun beda tim, ada developer, ada designer, ada product manager, ada QA. Kita harus punya mindset tuh itu satu paket gitu loh. Jangan bodo amat itu masalahnya programmer, bodo amat itu masalah QA. Library-nya nggak ada. Bener, nggak boleh sama sekali mikir kayak gitu. Itu salah banget. Jadi sering-sering ngobrol sama teman-teman developer. Saya bahkan diajarin lagi tuh sama Pak Joshua Partogi soal Scrum. Kalau mau ngajak teman developer tuh lihat dulu, jangan sampai distracting mereka karena programmer tuh kalau udah ngoding tuh bener-bener nggak boleh diganggu. Jadi kami diajarin bikin kode. Kalau earphone-nya 2 tuh berarti nggak boleh diganggu sama sekali. Kalau earphone-nya 1 berarti teman-teman developer boleh dicolek, ditanya. Nah, jadi kita harus sampai segitunya, hati-hati ketika mereka lagi sibuk ya diganggu. Tapi ketika mereka nggak sibuk, kita tanya ke mereka, Mbak, Mas, kalau saya bikin desain kayak gini, by effort development, Mbak Mas bisa nggak? Jadi tanya dulu kesanggupan mereka, karena kan ada due date-nya kan. Jangan sampai kita bikin desain yang sedemikian rupa, canggih segala macam, tapi teman-teman developer nggak bisa deliver juga. Nah, itu salah kalau menurut saya. Jadi harus dikasih win-win solution-nya kayak gimana. Jadi nanti nego, kalau misalnya Mbak Mas nggak bisa, coba lagi kasih pendekatan yang lebih downgrade sedikit lagi. Nah, terus kasih unjuk lagi. Gimana, oke nggak? Kalau kayak gini bisa nggak? Nah, kalau oke, tanya lagi sama si Mbak Masnya, PM-nya. Nih, saya udah nego dari developer, dibikin begini dulu gitu. Nah, itu biasanya justru teman-teman PM lebih seneng sih kalau emang dari developer udah nyanggupin gitu sih. Jadi, saya summarize jawabannya adalah nggak harus bisa ngoding, tapi saya rekomen banget sering-sering banget rangkul dan ngobrol sama teman-teman developer. Oke, berarti sebenarnya peran dari UI UX itu kan in between dari sistem analis yang mendesain sebuah sistem, kemudian UI UX di sini, terus baru masuk ke dalam developer kan? Ya, kira-kira begitu ya Pak Jere? Sekarang disebutnya udah kayaknya bukan SA ya, namanya product sekarang dia. Product manager disebutnya. Jadi udah bukan sistem analis lagi disebutnya. Bukan sistem analis lagi, tapi product manager ya. Ada. Kelihatan saya sudah tua berarti. Gak ada maksud dong. No problem. So by the way, jadi kan, nah si sistem, saya nambahin lagi ya Pak Jer, mohon izin Pak Jer, koreksi saya jika kalau saya salah. Jadi di antara tadi ya si product manager dengan si UI UX terus baru developer. Jadi si UI UX itu benar-benar jadi jembatan sih. Bener. Jadi jembatan benar-benar kan. Bener. Pokoknya kalau desainer bingung,
dari product manager misalnya ngasih requirement-nya nggak jelas atau nggak lengkap, desainer bingung, Iya. desainnya nggak jadi, tim development tuh agak susah kalau mau jalan. Jadi Iya. yang krusial tuh dari sebenarnya sebelum lagi ada dari business user kan, ngobrol sama product Betul. manager, mereka berhasil nge-capture, nanti product manager ngobrolin lagi sama desainer, kadang di beberapa tempat prosesnya itu campur. Jadi intinya bahasa gampangnya adalah dari programmer nanti terima udah rapih aja dari desainer. Kami udah kasih, kalau saya tuh kasihnya Marvel tuh desain bohong-bohongan yang bisa dipencet-pencet, Pak. Jadi tahu, oh ini munculnya dari bawah, oh ini munculnya dari atas, oh ini yang bisa dipencet, ini yang enggak. Berikutnya dikasih lagi Zeppelin tuh ketika di hover suatu elemen desain ketahuan, oh ini fontnya ukurannya segini, warnanya ini, size-nya begini, jaraknya dari elemen A ke B jaraknya segini. Jadi itu udah informatif banget sih kalau dari desainer. Jadi definition of done-nya dari desainer ke programmer itu wajib tuh ngasih seperangkat lengkap gitu buat programmer biar jelas banget gitu. Sampai aset-asetnya semua ya. Betul, ya lupa. Aset-aset dari slicing segala aset-asetnya. Itu asetnya juga harus diobrolin tuh ukurannya berapa gitu ya, size-nya seperti apa gitu. Itu makanya lewat Zeppelin gitu ya, itu, Pak. Benar Pak. Gitu. Oke. So juga sih emang dulu saya sempat belajar juga UI UX. Bahkan sampai niatnya saya beli sebuah aplikasi namanya Vinto. Itu belum 2016. Dengar, Vinto itu cuma ada di kalau itu cuma ada belum ada aplikasi XD gitu, belum ngetop gitu. Ya. Kelihatan kan tua kan gitu. Sekarang udahlah kasih anak tua aja gitu. Terlalu apa ya? Ya niatnya beli gitu kan supaya termotivasi baik tuh pada akhirnya ternyata otak kanan saya tidak bekerja dengan baik gitu. Maksudnya ya nggak bisa gitu kan, nggak bisa dipaksain. Berarti ya udahlah gitu, balik seperti passion awal. Oke, berikutnya Fajar. Pertimbangan dari dia Aldina, dia Adlina, maaf. Pertimbangan apa saja atau hal apa saja yang diperhatikan kalau pengguna aplikasi nantinya range umurnya berbeda gitu. Jadi ini kita ngomongin demografi user Fajar. Jadi jenis kelamin, umur gitu kan ya, bahkan sampai dengan kearifan lokal juga, karena kita juga harus ngerti juga loh Fajar. Iya. Jadi ini saya seneng ya, kadang berapa kali sharing session tuh jadi kayak flashback gitu loh. Oh, saya pernah dapet jawabannya ketika di pengalaman yang mana gitu. Jadi dulu waktu masuk awal-awal masuk Ralali itu kan dia kan ini ya, waktu awal-awal masuk dia masih kayak industrial marketplace. Jadi target audiensnya tuh lebih kayak lebih kayak bapak ibu yang umurnya sekian-sekian lah. Yang saya bahkan saking barunya lagi itu nggak aware bahwa oh umur sekian-sekian tuh font size-nya mendingan lebih cenderung ke besar gitu, jangan yang kecil-kecil gitu loh. Jadi keterbacaannya harus lebih dijaga. Jadi kayak gitu sih. Nah kalau di Bluebird sendiri tuh kemarin tuh saya ngerjain fitur administrasinya cutinya driver. Jadi di dalam internalnya driver itu punya kata-kata yang cuman kalangan driver yang tahu. Misalnya kayak tembak tuh artinya apa sih? Tembak tuh artinya dia harusnya, kalau saya nggak salah ya, dia harusnya hari itu nggak kerja, tapi dia mau kerja. Nah itu disebutnya tembak. Jadi bener banget akan usernya kayak gimana akan sangat mempengaruhi nanti wordingnya UI UX-nya kayak gimana, sizingnya gimana. Misalnya kayak kalau kita bikin produk yang gaul banget gitu, itu warnanya apakah lebih ke cewek, apakah lebih ke cowok, itu sangat ngaruh banget. Itu bener. Iya, berarti ngaruh banget ya. Jadi sebelumnya kita mendesain, berarti kita harus tahu demografi dari calon pengguna kita ya. Iya, survei lagi dong. Bener, user persona gitu. Jadi ketahuan nanti user persona. Lebih kayak gimana sih orang yang deketin. Kalau Pak Jar biasanya ngambil berapa sampel untuk mengambil sebuah persona dari calon usernya? 10 biasanya. 10 ya? Oke, 10 itu juga cukup representatif ya? Iya, nanti dibikin seolah-olah jadi satu orang. Nah, itu namanya pura-puranya namanya siapa, umurnya siapa, atau gimana gitu. Ada fotonya tuh, misalnya bohong-bohongan siapa gitu. Saya ingat banget saya dapat ilmu itu di Google Indonesia. Jadi kala itu wah ini ilmu baru tahun berapa ya? 2014, 2015 gitu. Jadi tiba-tiba dapat kesempatan.
Oh, Diundang gitu kan. jam terbangnya udah tinggi banget ya Pak. Belum Pak, masih kecil lah saya Pak dibandingkan Pak Jeremy. Oh, loh. Oke Pak, lanjut lagi kita Pak. Ya, Pertanyaan berikutnya adalah, siap. ini kayak seru nih. Ada yang ini nggak? Mau ngomong nggak nih sama Pak Jeremy gitu? Boleh banget. Apa aja saya mah. Hari ini udah nggak kemana-mana saya. Oke, dari Sigit Nur Cahyo. Saya senang desain tapi nggak punya bakat seni ya. Jadi senang desain tapi nggak punya bakat seni. Kira-kira belajar UI UX-nya bisa atau nggak gitu? Kayak saya ini Pak. Siap. Nah, Mas Cahyo tadi ya? Mas Cahyo, Sigit Nur Cahyo. Mas Cahyo kalau nggak seneng seni, seneng ini nggak puzzle gitu loh. Puzzle yang mikir yang ini gimana caranya biar bisa solve gitu. Nah, itu problem solving kan. Jadi di UI UX designer itu ada yang sebutannya UX designer. Itu lebih kayak gitu dia. Dia nggak dituntut bisa artistik, bisa misalnya bikin warna cantik gimana, icon yang cantik gimana. Sebenarnya nggak terlalu penting untuk itu. Dia lebih kayak kemampuan buat solve problemnya gitu loh. Kira-kira kalau ada masalah begini, solusinya kayak gimana sih? Itu UX designer. Jadi bisa di googling aja. UX designer tuh tugasnya kayak ngapain aja. Nah itu sebenarnya kalau untuk artistik dia nggak terlalu relevan. Lebih ke kemampuan problem solvingnya dia. Jadi kerjanya tuh kayak main catur tuh, mikir ya terus. Itu larinya ke user story nggak sih, Pak Jer? User story biasanya nanti ngobrol sama tim produk ya. Jadi dibikin berapa kemungkinan kalau usernya begini gimana, usernya begitu gimana gitu sih. Itu sebelum masuk ke arah ini ya, di bagian UI UX ya berarti ya, user story ya. Ya jadi nanti outputnya kalau dari UX designer biasanya ini sih wireframe, coret-coret gitu. Wireframe ya. Oke. Berarti bisa ya gitu ya, jawabannya bisa banget gitu. Jadi selama punya empati gitu kan ya, tadi kata kuncinya kan tadi kan punya empati gitu, ngerti kesalahan dari si user gitu kan. Oke. Permasalahan user. Itu makanya tadi sempat waktu diskusi awal kan saya bilang sama Pak Ainur, saya cita-citanya pengen jadi customer experience ya, karena kan kalau kayak customer service tuh bisa bikin lebih ngamuk lagi tuh user. Jadi saya pengen benerin sistem tuh yang lebih besar lagi, dikasih tanggung jawab yang lebih besar lagi tuh. Gimana sih caranya maintain user tuh gimana? Kalau kan pernah nggak Pak ngalamin yang kalau telepon customer service, tekan ini buat ini lama berapa menit, buru pulsanya habis Pak gitu loh. Jadi ada cara yang lebih praktis lagi. Jangan-jangan as simple as misalnya bisa hubungin teleponnya pakai WhatsApp gitu loh. Jadi bisa nggak berbayar misalnya. Saya pernah ngalamin Pak, jadi megang customer service ketika pertama kali bikin ngampus. Seru Pak, orang usernya kan mahasiswa saya Pak. Terus nyetaknya ngirim emailnya pakai caps lock gitu, salah semua caps lock ya. dia nggak tahu yang benar jadi helpdesk dosennya sendiri ya. Saya ini dong, role saya kan bukan jadi dosen kan, jadi helpdesk gitu, jawabannya juga dengan baik dan benar gitu. Saya tuh diingetin tuh sama teman saya tiket.com tuh, Mas Reza Agi kalau inget, kalau saya nggak salah ingetin, Jer, lu kalau ngemail jangan pakai caps lock, padahal maksud saya penekanan lah gitu. Iya. Itu kesannya kayak lu marah-marah. Dan itu saya bener loh itu, saya wah iya juga ya. Jadi ada hal-hal yang kadang buat kita, enggak kok nggak apa-apa, ternyata buat lain tuh enggak gitu. Jadi itu yang tadi balik lagi Pak, empati. Jadi posisikan diri, jangan pakai kacamata sendiri, tapi pakai lihat orang lain gimana gitu sih. Oke. Ya, ketika kita berdiskusi dengan netizen Indonesia kan susah Pak. Tapi kan challenge-nya di situ Pak. Iya. Kalau lucu-lucuan sih Pak. Kalau sebagai individu mungkin saya empatinya kurang, tapi sebagai UI designer harus ini sih kayak harus di switch kepribadiannya. Kalau jadi desainer udah harus empati banget, tapi kalau jadi individu misalnya masih mau ngasal-ngasal ya itu personal lah. Cuman kalau kita begitu jadi kerja jadi UI designer harus empati banget emang. Tapi semoga nggak jadi bipolar ya Pak. Udah mengarah ke sana kayaknya. Oke, lanjut Pak. Pertanyaan berikutnya dari Jamaluddin Eka Prasetyo. Jamal. Kalau lagi garap suatu project UI UX, itu apa ada maksimum revisi, Pak? Ini tidak menarik ada, nih. Dong. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi gini. Ini seru banget pertanyaannya nih.
eh sebenarnya tidak ada produk yang benar-benar selesai. Kalau misalnya Mas Jamal pakai Facebook, baru-baru ini dia kayaknya ganti tampilan lagi deh. Ya. Ya kan? Tokopedia baru-baru ini juga bagian-bagian home ganti lagi. Jadi itu saya bilang kerennya. Nanti kalau selesai kita nganggur lagi. Jadi sebenarnya nggak ada produk yang benar-benar selesai. Dalam arti kita lihat kebiasaannya user, nanti ada fitur nambah lagi, usernya nanti misalnya market trendnya beda lagi, ada something yang ditweak lagi. Jadi selesai dalam arti saat itu selesai, tapi nanti akan ada, kita nyebutnya kalau mungkin Pak Ainur tahu, V1, V2, V1 poin Ya. berapa. Jadi akan selalu tetap di-maintain. Itu sih indahnya sih. Jadi itu sampai masuk ke filosofi hidup. Jadi bahwa kita tuh sebenarnya nggak akan pernah bisa sempurna bener-bener gitu. Kita nggak akan, Jeremy ini atau Pak Ainur ini nggak akan pernah selesai. Akan selalu terus berkembang, terus bisa belajar. Begitupun dengan halnya produk. Oke. Mungkin kalau saya bisa tambahkan, Pak Jeremy, mohon izin, bahwasanya ada yang namanya SDLC, System Development Life Cycle. Jadi mengacu dari situ biasanya, gitu ya. Jadi ketika itu kan muter bentuknya kan, System Development Life Cycle. Jadi yang namanya cycle itu pasti muter lagi gitu, balik lagi ke ya kayak jam aja sih, gitu kan. Ya, betul. Jam itu kan akan muter terus. Kurang lebih analoginya seperti itu. Ada titik di mana kita akan kembali lagi ketika mungkin usernya nggak happy ya Pak ya, udah mulai nggak happy, Betul. mungkin lihat tetangga kanan kiri, oh kayaknya lebih keren nih tetangga kanan kiri, gatot juga kita gitu kan. Kapan Ya duduk gitulah. bareng lah Pak, duduk bareng lah ngobrolin produk yang ngampus. Pak Jeremy udah gatel sebenarnya, udah mau ini, udah mau ini deh, udah mau dari kemarin. Bannernya ngotak dulu, bannernya ngotak. Siap lah Pak, pokoknya saya mah pendengar yang baik lah pokoknya. Oke, anyway, ini nggak ada ininya, long life design lah pokoknya nih kayaknya nih. Project UI UX ada revisi maksimumnya. Sepertinya nggak ada gitu ya. Ini kayak ada version 1, 2, 3 yang pasti. Nah ini tadi Pak Jer, kadang-kala tuh orang ini ya, bagaimana dengan orang-orang yang perfeksionis Pak Jer? Kayaknya kurang nih gue gitu, kayaknya kurang nih gitu ya. Dihapus lagi gitu kan nih, masuk recycle bin gitu kan, terus kayak nggak rilis, nggak, si developernya nungguin nih kapan gitu UI UX-nya gitu kan. Karena si UI UX-nya itu terlalu perfeksionis, khawatir gitu istilahnya. Itu indah. Siapa itu indahnya yang Scrum tadi itu. Scrum tuh ada beberapa partnya gitu, salah satunya itu disebutnya sprint ya. Jadi sprint itu sebenarnya mindsetnya bukan kayak deadline sih, tapi kayak kita selesai sementara. Jadi misalnya satu sprint itu 2 minggu. Kalau 2 minggu itu mau gimana pun progresnya, kita udah bisa bilang udah sampai sini dulu. Jadi sebisa mungkin dikejar sampai situ dulu. Jadi kalau yang perfeksionis ya harus pelan-pelan ngikisin kebiasaan kayak gitu sih. Jadi lebih ke kayak ngejar. Lagi-lagi balik lagi ke empati tadi Pak, jangan mikirin diri sendiri, bahwa kita ditunggu loh sama programmer, kita ditunggu loh sama QA, kita ditunggu sama PM, ditunggu sama business user gitu loh. Jadi saran saya sih jangan terlalu mikirin yang perfeksionis gitu sih kalau jadi UX designer, lebih mikirin kayak deliver produknya cepet dan tepat dulu aja. Nanti kalau misalnya emang kurang bagus, nanti diperbaikin ke cycle berikutnya kayak tadi Bapak bilang. Oke. Jadi kalau saya baca bukunya, saya lupa yang dia salah satu developernya Candy Crush gitu. Yang salah satu yang paling berat adalah ketika merilis aplikasi versi 1.0. Iya benar. Itu paling berat. Kenapa? Karena bakalan banyak cacian, hujatan, terutama di UI UX ya. Terutama di UI UX pasti ya ini jelek amat sih gitu kan ya elah gitu. Pasti akan keluar bintang 1 pasti di App Store. Apa cuekin aja. Dulu tuh sangat amat ngaruh ke ini. Mungkin beberapa developer yang baru Pak Jer gitu ya, atau UI UX developer yang baru itu langsung sakit hati biasanya. Tapi jam terbang sih Pak itu mah, kalau baper-baper itu humanis banget sih, bukan sesuatu yang kita harus segera hilangkan. Itu sangat humanis. Saya juga ada masalahnya baper kok. Yang pernah kerja sama saya pasti tahu ada masa-masa saya nggak dewasa, saya nggak bangga soal itu, tapi emang proses kok. Saya bisa kayak gini sekarang karena saya pernah ngalamin masa-masa pahit kayak dulu sih gitu. Jadi ada masa-masanya orang baper is okay gitu. Jadi enjoy aja. Nanti along the way sering-sering ngobrol sama developer, sering-sering lihat ngobrol sama komunitas, apalagi ngomong-ngomong sama desainer muda ya. Saya tuh punya tim bener-bener baik-baik banget ngobrol sama saya. Nah itu biasanya apa?
kita jadi lebih terbuka sih gitu. Oke. And then kita lanjut ya Pak, pertanyaan berikutnya. Dari Diani Hasnariusda. Halo Kak, mau bertanya ada hal penting yang harus dipelajari oleh UI UX designer selain design thinking nggak ya? Nah, ini design thinking ya. Iya. Dari Diani. Design thinking itu salah satu metode. Banyak sih hal yang basic dulu aja deh. Kalau misalnya saya tuh satu sisi kadang suka serba salah ya kalau ada yang ngeposting di LinkedIn, kadang saya suka komenin, kadang Pasti. juga kadang saya nggak enak komenin, saya mikir lu siapa Jar, lu juga desain juga masih ngaco kok. Cuman ada beberapa kadang Iya, iya saya yang bacain tuh. iya kadang, tapi satu sisi kan saya pernah di posisi dia gitu loh. Saya pernah belajar waktu itu nggak ada yang ngajarin. Ya udahlah saya tulis aja deh gitu. Tapi bahasanya saya jaga sedemikian rupa lah, jangan sampai orangnya tersinggung nanti Ngegas. malah jadi nanti demotivasi lagi. Amit-amit ya Iya, kalau kayak iya. saya gitu. Dan andaikan teman-teman yang baca komentar saya dan ngerasa gitu, saya benar-benar minta maaf, saya nggak ada maksud. Tapi ada hal-hal yang sebenarnya basic banget yang bisa kita pelajarin sih, yang saya dapat di IKJ. Misalnya kayak tipografi. Kalau kita nulis sesuatu itu sebenarnya waktu 1:1 ya, 1:1 di layar nih, sebenarnya kebaca nggak sih gitu loh fontnya. Jangan karena beda banget kayak kita bikin poster gitu loh. Ada yang dipandang dari jauh, ada yang pandang dari deket kan kalau poster ya Pak. Tapi kalau aplikasi sama website itu 1:1-nya penting banget sih. Jadi jangan sampai kayak misalnya font tuh disarankan banget jangan ada kurang dari 12 gitu loh. Kalau body text better di font size-nya tuh 16 sampai 14 1:1-nya. Jadi ada standar-standar yang emang udah common sih dan udah aman kayak gitu. Dan masalah berikutnya lagi kayak kontras warna. Itu di beberapa desain teman-teman di LinkedIn misalnya kayak ada bikin buttonnya warna kuning, teksnya warna putih. Nah itu putih ya, iya. itu hal-hal kayak gitu. Baca tuh komennya Fajar. Bener, jadi kontras tuh penting banget gitu. Jangan sampai user tuh ini apa mau mencet baca susah, dilihat juga nggak enak. Jadi sebisa mungkin sih emang saya tahu sih semangatnya teman-teman desainer muda pengen cepet-cepet ngedesain. Tapi coba belajar hal-hal basic dulu kayak kontras tuh apa, teori warna tuh apa sih, kayak legibility tuh apa sih gitu. Coba googling aja dulu, itu jauh lebih penting sih daripada kita ngedesain terus kita lempar ke komunitas, nanti akhirnya misalnya teman-teman desainer di kantor lagi nggak mood ya, malah komentarnya pedes, malah jadi demotivasi gitu. Kadang kan saya baca ada yang emang komentarnya pedes-pedes gitu. Oke. Mas Nasrul mungkin mau bertanya, silakan karena sudah mengangkat tangan, biar nggak capek tangannya diangkat terus. Silakan di-unmute Mas Nasrul dan videonya boleh dibuka untuk bertanya dengan Pak Jeremy. Oke, saya pernah bilang sih sama anak bos saya, Pak Jer. Maaf, tadi ke pencet, Pak. Oh, kepencet. Siapa? Iya, mau. Oke. Jadi ceritanya pernah tadi kontras warna ya, Pak Jer ya. Anak bos saya bikin kontras warnanya menurut saya sih kurang gitu. Saya bilang nggak ngomong ini warnanya nggak kontras. Cuma saya bilang, Mas, kamu ngetes saya buta warna ya, Mas ya? Ini ya bias ya. Iya benar-benar. Kayak tes warna buta warna kan gitu ya, bias ya. Iya. Benar. Gradasinya tipis-tipis gitu kan. Ya benar. Saya bilang, Mas, kamu lagi ngetes saya buta warna ya? Warnanya gini. Benar. Ya itu sih gitu kan. Main-main aman aja sih Pak. Jadi lebih kayak dibaca gampang aja. Jadi dibandingin fancy, lebih ke mentingin dibaca gampang dulu. Fancy. Nyaman. Ya, itu nyaman. Gitu. Kadang-kadang emang itu sih subjektif banget ya. Nyamannya kita sama nyamannya user juga kadang bisa beda juga gitu. Tapi bagaimana tuh yang tadi Pak Jer bilang rules of thumbs-nya dari jenis font dan ukuran font itu udah pakem sih emang sih. Iya, udah ada. Jadi kalau kayak tim kami tuh di Bluebird udah nggak usah mikirin lagi nih kalau kayak gini fontnya berapa ya. Sebenarnya udah saya bikinin library-nya udah ada semua. Kalau button ada yang gede, ada yang kecil. Buttonnya tuh kalau yang kecil font size-nya gimana? Udah ada semua sih. Paling nanti kalaupun perlu custom dikit sih, kecil banget kemungkinannya kalau perlu custom. Oke. Siap, lanjut lagi Pak Jer. Masih semangat kan? Waktu masih panjang nih Pak Jer.
Oh iya boleh, boleh. Irfan Darmawan, Ya, Mas apa Irfan. UI UX itu harus menjelaskan semua desain ke tim pemrograman melalui prototype atau hanya sekedar omongan saja gitu. Output Oh, deliverable dari tim UI UX ke tim pemrograman developer. oke, oke, oke. Kalau kami biasanya presentasiin justru ke product manager, ke teman-teman developer segala macam, dijelasin cara kerjanya. Jadi kerennya lagi tuh ketika presentasi kayak gitu, malah jangan-jangan sesekali teman-teman developer punya solusi yang canggih juga, punya concern yang bagus juga, kayak misalnya, Jer, kalau wording kayak gitu apa sulit, apa lebih bukannya lebih mudah dipahamin kalau wordingnya kayak gini ya. Jadi kalau tadi ditanya outputnya apa, dijelasin pakai presentasi, abis itu baru ketika semua jadi oke dikasih lagi outputnya tadi yang kayak link Zeppelin, link Marvel segala macam. Jadi bener harus dijelasin emang. Jadi biar nggak ada miscommunication, dan kerennya lagi itu bukan cuma komunikasi satu arah, harusnya dua arah. Jadi Ya. teman-teman developer boleh banget itu ngasih saran. Jadi ya lepas-lepas lah kayak baper-baper gitu harus emang dihilangin. Biasain bersikap kayak kita tuh pasti nggak selalu bener deh. Apalagi kayak saya emang udah dasarnya banyak kurang ya, jadi ringan-ringan aja ngomong kayak gitu. Iya, itu salah satu ini sih. Sebuah organisasi, sebuah startup tumbuh itu ketika ya mulai berantem tuh, mulai ada Ya benar. friksi dalam artian friksi yang positif ya. Ya, Artinya beda pendapat yang ini kayak bagusan ini deh, ini bagusan ya ini deh. benar. Itu bagus tuh kalau Benar. untuk dari sisi organisasi ya. Jadi itu Benar. organisasi itu tumbuh. Jadi jangan model kayak treatmentnya kayak itu North Korea gitu, Korea Utara, Kim Jong Un gitu. Gua Janganlah, benar, gua bos janganlah. gitu. Jangan gitu. Ya, enggak kok. Walaupun ya tadi Mas, ada masa-masa di mana saya belum sedewasa itu. Tapi sekarang udah legowo banget sih. Teman-teman Udah developer legowo. tuh baik-baik banget sih. Oke, oke, nice. Kemudian ini dari Adityo Hendra Saputro, mungkin nanti ada tambahan dari Pak Siap, Mas Jeremy Dio. ya. Mau tanya, untuk belajar UI UX mulainya dari mana ya Pak? Gitu ya. Starting awalnya itu learning curve-nya itu dari mana? Dan apakah kita harus menguasai Oke. basic desain grafis gitu? Karena consider tadi Pak Jeremy dari ya desain ya, Ya, IKJ. jadi kalau mau banyak-banyak, kalau belajar dari awal banget, bisa di googling kali ya, tips-tips buat pemula. Itu biasanya udah banyak tuh konten kreator bikinin kan. Videonya kita tinggal nonton, kita tinggal nyimak. Sebenarnya tuh zaman sekarang tuh belajar apa-apa sangat nikmat sekali ya Pak ya. Jadi tinggal Asik ya? kita dapat kata kuncinya apa yang pas, kita cari pasti dapat, karena semua orang itu semangatnya tuh selain nyari untung ya di YouTube segala macem, semangatnya tuh emang pengen banget share gitu loh. Jadi ada apa-apa share, ada makanan enak di mana sharing, ada apa poster lucu sedikit atau ada meme lucu sedikit sharing, apalagi knowledge kan. Nah, jadi Mas coba cari aja pelan-pelan kata kuncinya, cari aja beberapa kata kunci, bisa kayak tips desainer UI UX pemula, bagaimana memulai jadi UX designer. Coba cari beberapa di Google, nanti link-linknya coba-cobain, baca pelan-pelan. Nanti kalau udah tahu, nah step keduanya adalah, kalau saya justru nyaraninnya belum tentu benar, belajarin softwarenya. Gimana cara belajar softwarenya? Lagi-lagi nonton YouTube lagi tutorial. Saya pernah lagi di belanja itu sehari bolos, nggak masuk kerja, belajar pindah dari Photoshop, belajar sketch. Jadi saya benar-benar pasang earphone, saya benar-benar ikutin tuh semua semua apa tutorial gimana. Kalau dia suruh saya ngapain, saya dikasih tugas, saya lakuin. Itu satu hari itu doang Pak, bisa Pak langsung Pak. Asal konsentrasi aja, pasang earphone, jangan distract, jangan dikit-dikit buka Facebook atau apa. Nah, habis bisa softwarenya, coba kalau saya rekomendasiin banget tracing produk yang keren aja, yang misalnya suka dengan Tokopedia atau Gojek atau Traveloka, print screen halamannya, homepage-nya, terus tracing, ikutin. Dari situ kita akan belajar, oh ternyata icon tuh ukurannya segini ya. Oh ternyata tuh kalau font tuh kalau di halaman ini bagusnya segini ya. Oh letaknya navigation button tuh di sini ya. Cara kerjanya kayak gini ya. Jadi ikutin dulu, tiru dulu, jadi copycat dulu. Nah setelah udah berhasil ngopi, coba cari produk yang misalnya kurang terlalu populer, install.
dari situ bikin challenge ke diri sendiri, cari tahu kekurangannya apa, terus coba kembangin. Jadi dibikin nanti before and after-nya. Nah, setelah sudah jadi, jangan buru-buru lempar ke Facebook dulu. testing dulu, tanya ke misalnya yang sepele lah, orang di rumah, orang tua atau apa, testing. Bu, ini sebelum kayak gimana? Nah, ini sesudah saya ganti kayak gimana? Nanti coba dapat feedback dari situ gimana? Misalnya nanti, oh ya nih, lebih enak nih yang baru. Nah, setelah itu baru coba lempar ke komunitas. Jadi jelasin, saya tuh tadinya sebelumnya kayak gini produknya, tapi sesudah saya desain begini karena A bla bla bla, B bla bla bla, C bla 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 gitu sih. Oke. Nice. Kalau saya dulu waktu kuliah S2, saya ingat banget gitu, suruh mengkritik jurnal sebelum kita bikin jurnal sendiri. Oh, benar kayak itu. Jadi studi banding istilahnya. Kalau bahasa benar. zaman dulu itu studi banding. Jadi membandingkan antara produk satu dengan produk yang lain, terus kita kritisi. Ya kurang lebih sama seperti itu, gitu ya. Ya ini menarik sih, menarik banget tips dari Pak Jeremy. Tapi by the way Pak Jeremy, kalau misalnya Sobat Ngampus nih ingin mendapatkan validasi dari Pak Jeremy, gitu ya, boleh nggak sih Pak, gitu ya? Misal follow LinkedIn-nya Pak Jeremy, terus nanti tag Pak Jeremy tolong dong dikasih ini kecap dan sambalnya gitu. Boleh banget. Ada satu tuh, ada satu anak di LinkedIn tuh cukup konsisten tuh dia mention nama saya. Jadi saya juga kaget juga loh. Ini emang saya siapa nih? Kalau saya setaranya Mas Borisnya, direkturnya Gojek sih oke. Saya masih kayak gini juga. Banyak kekurangannya di mana-mana. Tapi di mention itu suatu kehormatan buat saya. Dan itu lagi itu saya lagi jalan-jalan ke mall ya. Saya baca, saya bales loh. Saya bener-bener saya bales sungguh-sungguh lah. Saya kasih feedbacknya bener-bener. Jadi teman-teman boleh aja. Paling sejelek-jeleknya saya let respon aja. Tapi sebisa mungkin akan saya bales sih gitu loh. Kasih feedback. Gitu ya. Tapi ngeteknya jangan, Pak Jer, ada lowongan nggak di Bluebird? Nah, itu nyolot namanya. Enggak dong, boleh. Boleh kok. Ada. Boleh juga ya. Apalagi masa pandemi kayak gimana ya. Kalau saya boleh cerita, salah satu hal yang paling saya banggain adalah saya pernah gagal. Saya pernah PHK juga, Pak. Jadi, saya tahu rasanya kalau teman-teman lagi nyari kerja gimana. Di LinkedIn juga ada yang bahkan PM nanya lowongan, bahkan ada yang lowongan UX, dia kirim kayak nanya, Pak, saya posisi apa aja deh gitu. Sebenarnya saya bukannya nggak mau bantu, tapi saat ini saya belum ada caranya. Paling beberapa teman-teman sih kayak UX designer ya, kalau misalnya butuh kerjaan, saya bisa lebih bantu sih kalau itu sih dibandingin kayak profesi yang saya nggak ngerti gitu sih. Jadi silakan boleh banget japri-japri saya nanya-nanya apapun, termasuk misalnya kayak teman-teman yang mau nanya di sini nggak dapat kesempatannya, boleh banget langsung japri saya di LinkedIn. Paling jelek, pokoknya paling jelek let respon. Jadi mohon ditunggu aja. Jadi Sobat Ngampus itu dapat kesempatan emas nih gitu. Pak Jeremy merespon dengan baik gitu. Jikalau Sobat Ngampus ingin produknya direview. Jadi kalau tadi kita perbincangan tadi saya dengan Pak Jeremy gitu kan ya. Kalau ditanya sama HR gitu nanti ketika mau apply pekerjaan, Sobat Kampus tinggal nunjukin aja gitu ya. Ini loh portofolio saya gitu, sudah review sama Pak Jeremy. Nah, siapa sih Pak Jeremy gitu kan? Nanti akan kelihatan gitu ya LinkedIn-nya. Oh, ternyata Pak Jeremy itu di Google, oh ya valid lah beliau orang gitu. Begitu Sobat Kampus. Jadi salah satu cara untuk menjadi sukses ya. Gitu. Jadi jangan mentok ya nggak kenal Pak Jeremy gitu, atau nggak kenal siapa, atau nggak bisa apa, nggak bisa itu, ya nggak maju-maju nanti Sobat Kampus. Oke. Iya. Gitu ya Pak. Iya. Boleh banget. Silakan tanya aja. Selama saya bisa jawab dan saya tahu jawabannya, saya jawab kok. Oke. Ini dari pertanyaan berikutnya ya Pak Jer, kita move to the next question. Yep. Eva Monica Septiana. Pertanyaan ada 3 nih. Oke. Nomor 1, izin bertanya bagaimana cara menerapkan empathize dalam mendesain sebuah UI UX. Empati ini. Oke. Pak Jer. Saya jawab. Pernah lihat, tapi sebelumnya ini Pak Jer. Pernah lihat ini nggak? Pernah lihat tangga halte busway yang di CSW? CSW apa tuh Pak? CSW yang dekat Blok M itu Pak. Oh, jarang, udah nggak pernah main ke sana. Nggak pernah ya? Itu tangganya kan 5 lantai itu. Tapi itu pakai tangga gitu, nggak pakai lift. I see. Itu kan halte busway tertinggi gitu kan? Ya. Tapi nggak ada lift gitu. Nah, itu salah satu bagi saya mendesain tapi tidak pakai empati. Iya. Pakai Pak Jer.
Ya benar-benar sih. Banyak hal-hal kayak gitu diseragamkan ya solusinya. Pokoknya bodo amat mau lantainya kayak gimana Aja. pakai tangga gitu. Padahal Iya. sebenarnya mungkin ada pendekatan yang bisa dicari ya. Jadi balik lagi tadi ke pertanyaan Mbak siapa tadi? Mbak Mm-mm. Eva ya? Mbak Monica. Mbak Monica, gimana cara ngelatihnya empati? Dulu eh, saya lupa di Rally. Ko Irwan COO-nya atau Ko Adit CEO-nya. Saya agak bilang ke mereka, tolong dong bayarin saya training dong buat belajar UI UX bisa biar saya tambah pinter. Nah, terus saya lupa Ko Adit apa Ko Irwan gitu. Bilang begini, kamu belanja aja di e-commerce, tapi belanja buat Ralali ya, keperluan-keperluan ATK, keperluan-keperluan kantor. Nanti kamu bakal dapet tuh Insight. UX experience yang di produk A tuh kayak gini, di produk B kayak gini. Jadi itu bener banget loh, itu nasihat paling valid menurut saya. Guru yang paling bagus itu adalah produk-produk yang sudah ada. Saya tuh berguru banyak, belajar banyak dari Gojek, dari Grab, dari Traveloka, dari Tokopedia. Mereka emang saya bukan karyawan mereka, tapi produk mereka tuh ngajarin saya tuh banyak banget hal. Begitu saya dapat UX yang enak, itu tuh saya print screen, saya pelajarin. Kalau nggak ada yang keren banget, saya share di grup WhatsApp-nya Bluebird UI UX. Guys, ini kayak gini gimana? Jadi gimana cara ngelatih empathize adalah kita posisikan diri kita sebagai user. Cobain. Nanti kita akan tahu, oh kalau diginiin enak, kalau diginiin nggak enak. Bos akan, contohnya ekstrim banget, bos akan sulit sekali mengerti karyawannya ketika dia nggak pernah jadi karyawan. Desainer akan sulit sekali mengerti user ketika dia nggak pernah jadi user gitu loh. Jadi sering-sering aja pakai produk orang, dan ketika kita kerja, bisa kayak saya kerja di Bluebird ya, sering-sering tuh pakai My Bluebird app, rasain tuh penderitaannya user. Ya kan? Iya. Kalau dimaki-maki di komunitas, oh nih Demi banyak ngomong tapi desainnya sendiri gimana? Ya itu kan teman-teman belum tahu kan sebenarnya ada kendalanya di mana sih. Kami tuh kenapa belum bisa kayak gini? Ada sebenarnya ceritanya. Tapi kami tuh sebenarnya nampung tuh semuanya tuh yang, wah ini kurang nih di sini, ini kurang di sini nih. Tim saya tuh ada namanya Mas Bagas tuh proaktif banget tuh. Dia bikin Miro, dia kumpulin semua hal-hal yang kurang di produk kita sama soalan solusinya segala. Jadi kami tuh udah nampung semua apa-apa yang kami rasa kurang. Jadi itu sih kalau ngejawab pertanyaannya gimana caranya ngelatih empati, ya sering-sering aja posisiin diri kita sebagai pengguna gitu. Oke, jadi memang harus empati itu harus ngerasain dulu ya di posisi pengguna gitu ya. Pain dan gain-nya apa sih gitu. Betul. Kalau teman-teman suka nonton MasterChef tuh, Chef Ramsay selalu bilang tuh taste. Iya. Ya kan? Jadi sebelum ngasih ke orang, cobain dulu. Coba gitu. dulu. Oke. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara membuat UI UX yang baik dan benar versi Pak Jeremy? Saya tambahin pertanyaannya. Versi saya UX yang benar ya. Yang benar itu ya yang logikanya yang common sih. Jadi misalnya saya simple as misalnya ada button A. Kita ketika wordingnya kayak gitu, ekspektasi user sama apa yang keluar, apa yang reaksi dari button itu harus sama, Pak. Jadi misalnya kayak ini saya ada, kalau teman-teman lihat ya, tahu deh, bisa lihat nggak si tampilannya si Zoom ini, dia buttonnya share screen, ya kan ya? Betul, tengah itu. Warna hijau. Nah itu tadi awal-awal saya sempat bingung tuh, ini lagi saya share screen atau saya belum share screen? Iya. Nah jadi kalau saya share screen, karena kata-katanya share screen, saya pencet, harusnya reaksinya adalah share screen. Jangan sampai, jadi intinya adalah ketika bikin UI UX, ada something action, harusnya apa, yang keluar malah apa. Nah itu harus dihindari tuh. Ekspektasinya. Bener. Jadi kalau di user testing tuh as simple as, misalnya kayak ada daftar seller. Kita bisa tanya sama user sebelum ngasih ke dia, Pak Bu, kalau ada button ini, kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang terjadi berikutnya? Itu harus sama. Jadi jangan sampai ada perbedaan. Oh, kalau saya pencet ini kayaknya keluarnya ini ya. Nah, itu kayaknya either wording atau apa, ada yang kurang pas gitu sih. Ya, mungkin mencari efek wow tadi, Pak Jer. Kan kadang kan kalau dalam UI UX kan kita harus mencari efek wow. Efek wow itu maksudnya usernya kaget. Toko gini. Nah, benar. Benar
Tadi tuh sempat saya bingung tuh nyari-nyari yang apa sih tampilan tadi tuh yang buat chat. Chat, Ternyata ya. ada di More, padahal kan itu kan fitur penting ya. Ini masalah biasa juga kali Pak Jer ya. Bisa. Mungkin Ada juga gitu. Oke. Berikutnya lagi, pertanyaan ketiga. Apakah bisa dalam pembuatan desain tanpa melalui proses prototipe? Jadi, nggak ada prototipe nih. Gitu. Langsung aja jebret. Ada, sering banget itu, tergantung deadline ya. Realistis aja saya jawab. Bahkan kalau emang deadline-nya mepet banget ya, urgent banget, dari waktu juga nggak bisa dinegosiasi, bisa aja kadang nggak ada user testing. Tapi ya jangan ngasal juga, kan ada kaedah-kaedah yang desainer pegang dari awal ya, kayak contohnya kayak 10 heuristic ini kan. Jadi desainer juga ketika mendesain itu bukannya suka-suka dia, ada kaedah-kaedah, misalnya kayak pengacara ketika mengajukan tuntutan ada undang-undang yang mereka pegang gitu loh. Walaupun belum tentu menang, tapi ada dasarnya. Gitu sih. Jadi ya tergantung banget sikonnya. Saya nggak akan jawab ideal kayak mesti begini, mesti begitu. Prakteknya di kerja saya pernah kok dapat di satu perusahaan yang nggak pernah sama sekali bisa sempat user testing. Pokoknya Pak Bos ngomong ini apa harus cepet-cepet jadi gitu. User testing ntar deh, nice to have deh belakangan. Itu ada juga kayak gitu. Itu sama kayak obrolan nih. Kapan-kapan saya akan ngangkat di ngotak Pak Jer tentang ini boring technology. Oke. Itu kan boring technology itu kadang kan orang kan terlalu ini ya hype dengan sesuatu yang baru kan. Istilahnya apa-apa ngejar baru. Menganggap bahwasanya yang baru itu adalah yang terbaik dan paling benar. Padahal kan belum tentu kan. Betul. Seperti Pak Jer tadi sampaikan, tergantung dari kondisi. Betul. Gitu. Nah nanti deh kapan-kapan deh saya tertarik banget membahas tentang boring technology. Itu pros dan cons-nya apa gitu dalam memilih boring technology. Betul. Nanti itu menarik sih sebenarnya. Belum banyak yang bahas tentang boring technology. Ntar kita bahas di ngotak. Itu sih kemarin lagi sharing knowledge di Bluebird, ada yang nanya namanya Mas Kakim tuh, programmer kami. Sebenarnya desainer penting nggak sih ngikutin tren? Nah itu sebenarnya agak mirip ya. Apa yang baru perlu nggak sih di follow? Ya kayak dulu kan sekarang lagi trennya glass itu ya, efek-efek glass effect ya di UI. Ya lihat aja sekarang kayak selevel Google, YouTube, Tokopedia, Gojek segala macam juga kan nggak pakai. Jadi nggak melulu valid sih ngikutin tren itu. Sama dengan kayak lanjut Pak. Oh ya, sorry. Sama ya tadi balik lagi empati sama developer ya. Harus lihat dulu teman-teman developernya sanggup nggak itu. Oke. Sama juga kayak obrolan ini. Kayak Pak Jer tadi bilang bahwasanya pakai Scrum. Ketahuan kan, Pak Jer itu implementasi tentang agile development ya, agile teknologi gitu ya. Pakai aja gile lah kalau orang gitu. Tapi kan kalau dibandingin sama zaman dulu ada yang namanya waterfall gitu kan ya. Emang salah gitu pakai waterfall atau apakah pakai agile emang paling keren dibandingkan pakai waterfall? Balik lagi tadi seperti Pak Jer, tergantung kondisi kan. Betul. Proyeknya kayak apa? Deadline-nya seperti apa? Gitu. Jadi kalaupun Scrum nggak bisa diterapin, kayak dulu tuh waktu masuk awal Bluebird, belum diterapin Scrum. Ya saya terserah. Tapi saya di UI UX mau nerapin. Jadi MVP-nya adalah as simple as saya ngelakuin tim retrospektif aja dulu gitu ke teman-teman desainer lah gitu yang saya ketika baru join, saya tanya sama mereka ada masalah apa sih yang bisa saya bantu. Dari situ itu kayaknya baru seminggu atau berapa hari saya join Bluebird, teman developer ada yang ngomong kami ini mejanya kesempitan sama colokan kabelnya kurang. Hari itu juga saya langsung deketin sekretarisnya IT, saya nanya meja yang itu nggak kepake nggak, boleh saya ambil nggak, sama ada colokan nggak? Ada, boleh Jer, langsung selesai. Jadi kadang ada masalah yang sesimpel bisa diselesaikan, cuman kadang karena nggak ada momentumnya buat menyampaikan masalah itu, nah jadinya nggak terselesaikan. Dan itu hari itu juga bisa. Saya bukan direktur atau siapapun bisa solve, bisa bantu salah satu masalah teman developer saat itu. Nah itu sih. Jadi kalaupun memang nggak bisa diterapin Scrum semuanya, ada kok seremoni Scrum yang bagus buat diterapin secara partisi dulu aja dulu. Oke. Ini Pak Jer passion-nya emang passion pegadaian ya, menyelesaikan masalah dengan solusi gitu kan ya. Cocok banget buat UI UX gitu kan. Cocok banget gitu kan. Karena
masalah user itu kompleks banget gitu. Nah ini passionnya emang bener Fajar banget gitu ya. Nggak salah lah pokoknya. Makanya kalau lagi bagian share lowongan kan saya bilang gitu, passionnya paling penting itu sih, bantu masalah orang itu dulu sih. Iya. Jadi dulu tuh di tiket.com saya disebutnya ini Pak, HRD bayangan Pak. Jadi teman-teman kalau punya masalah karir mungkin mereka agak enggan ya ngobrol sama HR. Ngobrolnya sama saya Pak. Bisa kayak, aduh Koji ada saya salary-nya segini nih, salah nego gimana nih. Saya kasih tahu ke mereka gini. Cuman kadang kalau yang nggak paham kesannya kayak saya toksik, padahal itu mereka tuh nggak ada yang bisa diajak ngobrol gitu. Kalau ke HR kan ngeri-ngeri sedap ya Pak ya. Atasan juga kan. Ngeri-ngeri sedap juga. Nah, mungkin mereka lebih dari situ sih saya kayaknya emang saya seneng nih bidang kayak gini nih. Dan saat ini saya baru bisa bantunya di UI UX aja. Someday mungkin syukur-syukur saya bisa dapat kesempatan lebih banyak sih. Oke. Nice Fajar. Keren. Oke, ini saya coba lagi pertanyaan terakhir ya buat Sobat Ngampus. Ini ini mungkin nanti Fajar bisa baca dari Ismi Hartanti, ini salah satu masukan buat aplikasi Bluebird ya. Nanti Fajar bisa dibaca gitu ya. Ini saya coba cari yang paling oke gitu ya. Siap. Nah ini, Christopher Neville ya. Permisi Pak, saya mau tanya, misal saya ingin melatih skill saya lebih dalam di UI UX, rutinitas apa yang dilakukan untuk memperkuat skill pengembangan UI UX? Tadi tuh nasihat Pak Bos saya di Ralal itu, sering-sering pakai produk orang aja. Belajar banyak sama mereka. Saya nggak pernah benci ketika saya kerja di belanja, saya nggak pernah benci sama Tokopedia, sama Shopee, sama siapa. Saya tetap pakai. Saya tuh HP banyak banget aplikasi yang sebenarnya saya nggak pakai, saya buat belajar sama mereka. Jadi itu jangan pernah take it personally. Jadi misalnya kita kerja di perusahaan A, karena kompetitornya B, kita benci sama produk B dan kita nggak mau pakai. Jangan punya mindset kayak gitu, karena apapun ujung-ujungnya yang kita nanti bisa belajarin, toh juga buat company juga gitu. Jadi pelajarin, resapin. Kalau emang ada referensi yang bagus, akuin mereka emang kadang lebih bagus dari kita gitu. Dan terapin aja nggak apa-apa. Kan ada ATM ya Pak ya? Amati, tiru, modifikasi. Iya tuh. Jadi kalau lihat, oke, tiru, biar nggak ketahuan nyontek-nyontek amat, modifikasi lah. Sesuaikan aja sama kondisinya, either itu dari effort development atau persona usernya kayak gimana. Jadi percaya deh kalau teman-teman yang mau terjun tuh, UX tuh bahkan bisa sampai ngubah mindset kita sih. Iya. Indah banget. Mungkin saya tambahkan kali Fajar, tambahan sedikit nih Fajar, mohon izin. Kayaknya harus ini juga gaul sama komunitas kayak Fajar, biar tambah asik kayaknya. Karena kalau kita belajar sendiri itu kayaknya kayak ini ya nggak asik ya, nggak ada feedback gitu ya. Kayak mengukur bahwasanya kita cukup oke apa enggak. Kalau misalkan di sosial media kan cuma sekedar statement yang narasi banget ya, naratif sekali. Tidak dikasih tahu sebenarnya bagusnya poinnya seperti apa sambil ngobrol, dapat insight dari banyak orang. Kalau menurut saya sih gitu sih. Ada banyak loh senior UI UX tuh di startup besar yang mereka bahkan sampai bikin Telegram loh. Jadi mereka segitu mau ngebantunya. Itu saya apresiasi banget sih. Saya belum berani sempat sampai kayak gitu karena kami timnya masih kecil di Bluebird, kerjanya masih banyak sekali. Jadi ya saya bantu yang bisa saya lakuin dulu aja deh gitu loh. MVP-nya saya ya gitulah, comel-comel bawel-bawel di LinkedIn dulu aja. Oke. Fajar kayak barusan dapat fans baru gitu ya. Nih keren banget gitu. Adain lagi dong tentang UI UX. Ya. Ya, amin. Dari Devlin. Boleh banget tuh Bapak sama tim misalnya ada yang survei, misalnya topik apa sih yang kira-kira ada masalah apa sih yang mau dicoba bahas. Mungkin bisa nanti saya rekomendasiin teman saya kah atau orang lain kah, atau emang saya bisa jawab ya, bisa saya lagi, bisa kalau teman-teman sobat kampus nggak bosen. Bebas kayaknya aja. Enggak nih, kayaknya enggak. Apa aja deh. Apa aja. Ini banyak hal yang belum digali loh sebenarnya. Siap. Yang belum digali sebenarnya dari Fajar, karena saya tahu Fajar itu canggih lah gitu ya, canggih gitu. Ya, karena pokoknya apa aja. Saya ngikutin lah pokoknya Fajar. Siap Pak. Apa aja yang bisa saya bantu deh. Saya bantu beneran. Selama saya mampu. Desain layout rel kereta juga beliau juga bisa juga. Oke, anyway.
Saya rasa kita sudah ada di penghujung acara kita kali ini gitu ya. Keren banget Pak Jer. Thank you banget tuh Pak Jer. Sehat-sehat terus pokoknya Pak Jer. Saya juga senang banget. Senang banget lo Pak Ainur. Udah lama nggak ketemu, terus langsung, wah gila nih jadi artis sekarang nih gitu. Enggak lah, aduh. Itu juga sering diledekin tuh sama orang Bluebird tuh, aduh. Kagak banget lah. Emang saya talkatif aja, orangnya emang bawel. Saya kan nggak mungkin ngomongin desain sama Yoyok sama istri saya dong. Jadi ngomongnya di LinkedIn lah. Yeah. Mau ada misalnya kelihatan kayak caper, ya emang saya butuh temen ngobrol buat gini-ginian gitu. Kasihan tim saya ajakin ngobrol mulu kan. Capek, mau nolak nggak enak lead-nya. Iya kagak enak ya. Iya. Daripada nanti urusan hidup gua di Bluebird susah. Iya deh. Iya. Siap. Oke. Thank you banget Pak Jer. Terima kasih Sobat Kampus. Sudah atensinya, pertanyaannya luar biasa. Mohon maaf sekali ya nggak saya bisa sebutin satu-satu pertanyaannya. Terus kotak berikutnya. Banyak banget Pak. Kotak berikutnya kita ngomongin masalah stress management. Stres itu jangan dihilangin, tapi harus di-manage gitu. Saya masih belajar juga tentang stress management juga gitu. Ini penting banget gitu, karena penting banget karena sekarang hidup kudu cepat ya. Agility-nya kudu kenceng ya Pak Jer ya. Apa-apa kudu cepat. Kompetisinya luar biasa. Gimana kagak stres tuh orang sekarang? Betul. Bener kan? Terutama di corporate ya. Gitu. Corporate juga gitu kan. Wah, tuntutannya ini harus untung nih gitu. Ini harus ngejar ini. Q1-nya berantakan, Q2-nya harus diperbaiki gitu. Ini tadi nih, ini penting banget sih dari Lupin gitu ya. Sama dengan Ade Hani. Psikolog valid lah, udahlah gitu. Ini Sobat Ngampus bisa curhat nih nanti tentang ya gimana sih caranya manage stres gitu. Apakah pokoknya nggak, stres itu kagak bisa dihilangin sih. Bagian dari hidup ya Pak Jere? Iya, betul. Bagian dari hidup. Gitu. Jadi emang harus berdamai dengan stres dengan cara manajemen. Kayaknya minggu depan yang jadi host bukan saya gitu, nanti ada Noval. Saya istirahat dulu sebentar. 1 hari gitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Jer, terima kasih Sobat Kampus. Ya, saya makasih. Gitu. Pokoknya sehat-sehat semuanya gitu ya, supaya bisa tambah pintar dengan otak gitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Maaf kalau izin live guys. Thank you. Mari.